Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Malam ini seperti biasa kita akan melakukan curhat malam atau podcast malam ya. Tapi berhubung ini kita itu ada di bulan suci Ramadan, maka kita kita sebut aja ini curhat sahur ya. Nanti kita upload di menjelang sahur ya. Kita akan mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap dengan melakukan ekspedisi penganalisaan, pengamatan dan penelusuran. Bersama saya Roma Irama KW 10, Amir Khan KW 18 dan Rizky Bilar KW 100. Hari ini kita akan membahas apa teman-teman ya? Tentu saja karena ini sedang bahagianya umat muslim seluruh dunia, terutama khususnya di Indonesia, kita menyambut yang namanya bulan Ramadan. Hari ini kita tetap akan membahas tentang bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan beri judul yaitu Cinta Monyet di Bulan Ramadan. Nah, tentu saja saya yakin ya setiap orang, setiap manusia ya, yang normal ya, itu pasti mayoritas pernah merasakan atau mengalami yang namanya cinta monyet. Cinta monyet itu biasanya ya di usia-usia remaja atau mungkin malah masih agak kecil ya, mungkin di usia SD atau SMP. Itu namanya cinta monyet ya. Nah, kali ini saya akan membahas cerita nyata tentang kisah-kisah khususnya tentang kisah cinta monyet dari si Roma Irama KW 10 ini ya. Ini kisah nyata dan ini mungkin juga hampir sama ya, kejadian cinta monyet di zaman dahulu itu berbeda dengan cinta monyet di zaman sekarang. Nah, ini kita akan membahas tentang cinta monyet di zaman dahulu tapi di saat bulan puasa ya. Dan tentu saja zaman dulu itu ya belum ada yang namanya HP, belum ada yang namanya Android, belum ada yang namanya buat SMS apalagi WA ya. Tentu saja zaman dulu kalau jatuh cinta itu ya diselipin ke dalam surat ya, atau ditulis di dalam surat, nanti dikasihkan, dititipkan temennya nanti. Dan kalau zaman dahulu itu seandainya kita nulis surat ya, hari ini kok nggak tersampaikan tuh kayak ganjel atau mungkin kayak ada yang kurang, belum plong gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau sekarang kan mudah, orang suka tinggal cari Facebooknya, tinggal cari IG-nya, atau tinggal biasanya yang tersering itu ya minta nomor WA-nya, itu udah diungkapin. Kalau dulu nggak, dulu kalau jatuh cinta di zaman dahulu di saat belum ada Android ini, biasanya kita pakai surat, nanti dititipin sama temennya gitu. Nah, dulu saya itu waktu ya mungkin masih SMP ya, saya itu kan dulu kalau sekolah itu males ya. Nah, terus saya punya inisiatif bagaimana caranya agar sekolah itu betah atau sekolah itu nanti tidak terasa gitu. Nah, saya punya inisiatif harus mencintai seseorang atau senang sama seseorang. Nah, di situ saya memulai atau memulai untuk mencintai seseorang. Nah, di situ saya melihat ada seorang gadis ya, masa cowok ya, gadis ya. Nah, perlu diketahui oleh pemirsa TV Lebaran bahwa gadis zaman dahulu itu lebih punya karismatik tersendiri daripada gadis-gadis zaman sekarang. Nah, kalau zaman dulu itu orangnya cantiknya itu alami, jadi memang dari lahirnya itu alami. Jadi kalau sekarang kan sudah banyak sekali kosmetik ya yang bisa mengubah yang hitam jadi putih, yang kasar jadi halus, yang nggak beraturan jadi mulus ya. Kalau dulu nggak, dulu kalau orang cantik itu ya bisa dihitung jari ya. Jadi mungkin kelas ini itu ada primadonanya tersendiri. Kalau sekarang kan anak SMP aja udah pakai gincuan, udah mulus-mulus semua, udah cantik-cantik semua ya. Kalau dulu nggak, jadi setiap kelas itu
setiap angkatan itu punya primadona tersendiri, atau punya gadis-gadis cantik yang punya karisma tersendiri ya. Nah dulu saya suka sama seseorang, saya usahakan untuk suka, agar apa, agar sekolah itu tidak terasa. Tapi memang benar, karena setelah saya mencoba untuk suka sama seseorang, di situ saya itu tahu-tahu sudah lulus, dan kayaknya hatinya itu nggak mau lulus gitu ya, artinya biar di situ terus dan ketemu terus sama orangnya. Meskipun itu mungkin zaman dahulu ya saya mungkin bertepuk sebelah tangan juga mungkin ya, karena kan dulu itu ya masih malu-malu gitu ya, terus sukanya cuma lewat surat dan lain sebagainya. Saya dulu suka seseorang itu, orangnya memang agak gaul ya, sebenarnya saya nggak tahu kok suka sama orangnya, padahal saya nggak terlalu suka sama orang gaul. Mungkin juga karena karismatik kecantikannya itu ya, mungkin kayak Lady Diana atau mungkin kayak artis Dina Lorenza atau gimana. Kalau zaman dulu kan wanita-wanita itu punya tersendiri, kecantikan tersendiri, kayak makanya kalau kita lihat artis-artis zaman dulu itu keartisannya itu bertahan lama karena memang punya ciri khas tersendiri, kayak Desi Ratnasari, mungkin Rano Karno dan lain sebagainya. Jadi punya karismatik tersendiri artis-artis zaman dulu, baik cewek maupun cowok sih. Tapi kalau cewek itu memang punya karismatik tersendiri. Nah, kalau kita lihat di film itu film Rano Karno itu ya, Cinta Kita Dari SMA ya, itu ada ya. Nah itu kita lihat ceweknya Yesi Gusman itu kan punya karismatik tersendiri, kecantikannya itu alami dan punya ciri khas tersendiri. Jadi beda sekali dengan wanita-wanita zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan rata-rata sama gitu ya, sama gitu, jadi tidak ada ciri khas tertentu. Kalau mau melihat wanita zaman dulu sebagai penggambaran punya ciri khas tertentu itu ya kayak Yesi Gusman di film Kita Cinta Dari SMA Rano Karno, itu seperti itu zaman dahulu. Nah, apa kaitannya dengan Ramadan ini kok TV Lebaran membahas tentang cinta monyet dan dihubungkan dengan Ramadan. Nah, kalau zaman dahulu yang namanya Ramadan itu sangat istimewa sekali. Di dulu itu ada fase-fase ya, dari yang istimewa itu kalau dulu itu adalah habis subuh ya. Kalau zaman dahulu itu di sehabis subuh itu ada yang namanya kultum ya kultum gitu. Tapi sekarang sih ya masih sih ya, tapi kayaknya banyak dulu kayaknya ya. Nah dulu ada kultum gitu, dan setiap remaja-remaja atau ABG-ABG itu sudah tidak tahan untuk segera selesai itu kultumnya, terus akan jalan-jalan di jalan raya atau jalan aspal di sekitar kampung itu. Dan dulu itu setiap kampung sehabis subuh itu mesti mereka selalu mengirimkan duta-dutanya, atau intinya mereka pasti kayak ada suatu keharusan untuk jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau dulu itu mau ketemu orang itu pasti akan ketemu di waktu jalan-jalan pagi itu. Tapi yang rata-rata yang usianya masih masih remaja gitu ya, masih cinta monyet tadi. Nah, disinilah cinta monyet itu akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena di saat habis subuh itu, kalau kita sedang jatuh cinta atau kita sedang jatuh cinta monyet dengan orang yang di sekitar, mungkin di satu wilayah, di mungkin satu desa gitu, itu adalah saat-saat terindah. Jadi habis sholat subuh nanti ada kultum selesai itu langsung kita akan keluar bareng-bareng bersama-sama, nanti kita akan jalan-jalan di jalan raya. Pasti itu kita akan ketemu, misalnya ini dari kampung ini itu mesti ada semua. Tapi sekarang sudah beda, udah nggak, jarang sekali, artinya tidak sudah tidak semeriah dulu gitu. Nah, sehubungan dengan cinta monyet tadi, di zaman itu seandainya kita senang sama seorang wanita di zaman itu ya, dan pas bulan puasa itu, hari atau waktu habis subuh jalan-jalan itulah waktu
waktu teristimewa kita, waktu seneng kita. Kenapa? Itu adalah waktu kita nanti bisa melihat gebetan kita atau yang kita sukai. Meskipun cuma malu-malu kalau zaman dulu ya, melihat aja seneng. Jadi misalnya, wah itu dari kampung A gitu. Itu misalnya di kampung A itu ada cewek yang kita suka. Wah itu kita udah apa ya, perasaannya udah bercampur aduk, udah kalang kabut ya, udah macam-macam gitu. Nah dulu itu saya juga sama juga. Nah di situ dulu itu setiap pagi itu pasti kita akan merasa bahagia atau cepet-cepet jalan-jalan. Kadang kita apa namanya, sebelum ketemu aja kita itu udah nervous duluan gitu. Dan seandainya pas jalan-jalan itu kok tidak ketemu, orangnya tidak jalan-jalan, itu juga ada rasa kecewa banget ya. Kalau zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang kan seneng tinggal lewat WA udah tahu. Kalau dulu enggak. Nah dulu itu juga misalnya kita jalan-jalan gitu, nanti bisa juga kode-kode itu bisa, misalnya dulu ya, misalnya kita jalan-jalan terus ada yang kita sukai tadi, nanti bisa juga kode-kodenya misalnya di jalan tadi dikasih bunga, itu bisa. Terus biar diambil bunganya itu sebagai kode, mungkin lampu hijau, itu begitu. Jadi atau kalau enggak ya bisa nitipin surat sama temennya di waktu jalan-jalan itu, jalan-jalan pagi di bulan puasa itu. Atau mungkin apa ya, saling lirik-lirik saja, itu udah seneng kalau zaman dahulu. Itulah cinta monyet di bulan puasa di zaman dahulu itu. Paling sukanya ini menurut versi TV Lebaran ya, atau mungkin kisah-kisah TV Lebaran yang mungkin nyata gitu ya. Kalau zaman dulu itu yaitu masa-masa jalan-jalan pagi ini kan sahur-sahur nanti terus biasanya nggak tidur, tidak tidur langsung kita sholat subuh berjamaah. Jadi kalau zaman dahulu itu sholat subuh itu adalah fase terpenting juga setelah sholat taraweh atau dan takjilan. Kalau sekarang saya lihat kan sholat subuh ini tidak seperti dulu lagi, artinya tidak apa ya, menjadi apa ya, kalau di saya loh, menurut TV Lebaran itu sholat subuh itu sudah, karena tidak ada ini apa, jalan-jalan yang semeriah zaman dulu. Kalau zaman dulu memang meriah sekali, jadi dinanti-nanti waktu sholat subuh dan jalan-jalan di bulan puasa, di apa ya, muter-muter di jalan raya lah itu, ramai itu kayak pasar betul. Waktu kecil saya itu jalan raya itu kayak pasar, jadi kayak kalau pagi ya putih-putih semua, jadi sudah masih pakai itu rukuh ya. Kalau sekarang saya lihat kalau jalan-jalan tuh rukuhnya udah pada hilang atau sudah berganti mode ya. Kalau dulu enggak, jadi masih putih-putih, menandakan mereka itu baru saja pulang dari masjid ya. Dan kalau zaman dahulu memang jalan raya juga tidak seramai sekarang. Kalau sekarang ya, kalau kita di jalan raya yang utama ya takutnya itu motor-motor sudah banyak. Kalau zaman dahulu kan motor tidak sebanyak ini, mobil juga tidak sebanyak ini, tapi ya itulah meriahnya. Dan itu kenangan-kenangan, saya yakin ya pemirsa TV Lebaran itu juga punya kenangan cinta monyet, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Apalagi yang dicintai itu satu kampung, pasti nanti setiap ke masjid atau ke sholat tarawih itu kita mempunyai kenangan-kenangan atau keindahan-keindahan, karena mesti ketemu ya kalau di kampung, satu kampung ya. Nah ini saya membicarakan tadi tentang ini jalan-jalan di bulan puasa kalau pagi hari. Tidak tahu kalau di tempat pemirsa TV Lebaran apa kayak gini ya. Ini kan nanti habis sahur, terus nanti sahur-sahur itu terus salat subuh berjamaah, terus nanti jalan-jalan pagi. Dah disitulah fase-fase terindah cinta monyet di zaman dahulu sebelum ada HP Android atau mungkin ya apa ya, kemodernan yang kayak sekarang gitu ya. Sekarang kan sekarang itu serba mudah ya, tapi nggak ada surat-suratan lagi. Kalau dulu surat ditulis gini, nanti disampaikan sama temennya, nanti dikasih suratnya tuh, kalau malu dikasihkan di baju, diselipin gitu. Itulah cerita-cerita yang mungkin karena ini pas bulan puasa, jadi saya cerita ini
mengenang ya. Kalau sekarang kan saya nggak, udah jarang jalan-jalan lagi tuh, kalau udah malu juga, udah dewasa, dikira kita mah mau ngapain gitu ya. Kalau dulu itulah keindahan yang mungkin apakah masih bisa terulang di zaman sekarang, karena zaman sekarang kan sudah modern, pola pikir juga sudah, anak-anak juga sudah berbeda ya. Mungkin kalau sekarang suka ya to the point, dulu nggak, rata-rata kadang-kadang malu-malu, kadang-kadang itu penuh romantisme ya. Kalau sekarang itu mungkin bener, kalau dulu ya itu ya gitu. Ya itu aja teman-teman ya, kita membahas tentang cinta monyet di bulan Ramadan di zaman dahulu. Sangat berkesan kalau zaman dulu ya. Jadi momen-momen bulan puasa ini menjadi, karena kan nanti jadi sering ketemu ya, ketemu mungkin dalam acara apa, kalau satu kampung ya di sholat taraweh, kalau di beda kampung nanti ya pas jalan-jalan pagi habis subuh. Itu adalah waktu-waktu terindah bagi ABG zaman dahulu yang sedang terkena dewa amor, dewa asmara, atau cinta monyet ya, dewa amor kayak kata Bang Roma Irama. Itu aja teman-teman, kita ini curhat sahur di puasa yang kedua di tahun 2023. Nanti kita akan berusaha untuk podcast lagi terus selama 30 hari itu full ya. Ini sebagai ya, kita akan sebagai apa ya, hiburan saja di bulan puasa ini, untuk ngisi-ngisi ini bulan ini, agar ya bulan ini menjadi hidup buat TV Lebaran sendiri gitu ya. Nanti buat kenangan juga di puasa tahun depan, seandainya kita masih diberikan waktu untuk kesana, menuju itu. Itu aja teman-teman tentang membahas bulan puasa. Saya yakinnya pemirsa TV Lebaran pasti punya cerita dan kenangan tentang bulan puasa di zaman dahulu. Entah itu apa, entah mungkin pas takjilan, atau mungkin tarawehnya, atau mungkin pas jalan-jalan pagi sehabis sholat subuh. Itu aja, nanti kita bahas yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.